amali ibtalamullah fi jasadihi wa fi ahlihi wa malihi thumma sabara ala dzalika hatta yanala al-munzilata allati sabaqat lahu min Allah azza wa jalla. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza sabaqatil hadi, misalkan Nabi SAW apabila telah ditetapkan sesuatu, idza sabaqatil hadi min Allah Ta'ala manzilatun, apabila telah ditetapkan sesuatu kedudukan bagi seorang hamba dari Allah Ta'ala, lam yanalha bi amali, yang tidak ia capai dengan amalnya, ibtalahu Allah bi jasadihi, Allah memberi cobaan kepadanya di jasadihi, ya, di dalam jasadnya, wa fi ahlihi, dan pada keluarganya, wa malihi, dan hartanya, summa sabara ala dzalika, kemudian Allah membuatnya bersabar atas kebijak itu, hatta yanala manzilatan, sampai dia memperoleh kedudukan pada bisa Allah Azza wa Jalla yang telah ditetapkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya dalam hadis Nabi kali ini bahwa apabila seorang hamba ingin dinaikkan derajatnya di sisi Allah, ya, tetapi ketika ingin dinaikkan derajatnya, ingin kedudukan yang mulia di sisi Allah, ini belum mencukupi, ya, dengan amal ibadah yang dilakukan selama itu belum cukup. Maka untuk memberikan, ya, untuk mencukupi daripada amal ibadahnya dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di Allah, maka Allah akan memberikan yang namanya bala, cobaan, ya, cobaan di dalam hidupnya. Entah itu mengenai dirinya, jasadnya, ya, badannya sakit kan, ya, badannya atau perut, ya, atau nanti diberikan coba kepada keluarganya, dan istrinya sakit atau anaknya sakit, atau Allah berikan coba kepada hartanya. Ya. Kemudian Allah buat orang tersebut mempunyai sifat sabar, sehingga dia bisa menjalankan akan daripada cobaan yang memberikan, ya, kemudian sampai dia memperoleh daripada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang soleh sakit, atau ada orang soleh orang galak dan dapat cobaan, kita berhubungan dengan dirinya sakit atau keluarganya atau hartanya, ya, maka sesungguhnya itu dia sedang dinaiki atau ingin dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Bukan berarti kita memandang mereka seperti orang yang melakukan azab, karena bala ini memang atau ujian ini tergantung orang yang menerima daripada ujian. Kalau dia orang yang ahli maksiat, nah, ini adalah sebuah teguran azab. Kalau dia seorang mukmin ahli maksiat, mungkin Allah ingin menghapus daripada dosa-dosanya. Kalau memang dia seorang mukmin bukan ahli maksiat, orang soleh, artinya kemungkinan dia dosa sedikit, maka sebenarnya dia sedang diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika kita menghadapi seperti itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar, ya, daripada ujian yang Allah berikan. Karena setiap kita di dunia ini, dia pasti mendapatkan ujian tentang sifatnya yang berupa bala yang tidak enak dari itu, atau sifatnya daripada ujian berupa kelipatan. Maka para nabi dan rasul, mereka
lagi. Maka di situ ada setan. Orang-orang lagi nyari dari mana. Ternyata setan menyerupai binatang. Cicak aturan bukan cicak ini. Itu mengatakan, jangan ada pohon ini. Yang apa? Orang langsung tugas ngambil alat memotong kayu itu dari dipotong sampai gerai mendekati lehernya. Nabi Zakaria pengen apa? Pengen beriak. Kata Allah, Zakaria, kalau kamu beriak, maka status kenabian itu kamu. Maka dia beriak sampai dia meninggal. Itu cobaan orang-orang solehnya. Artinya, ya, mereka itu mendapatkan cobaan yang begitu luar biasa. Maka kita kalau mendapatkan baru sakit ini hidup, harusnya apa? Melihat orang soleh, mereka cobaannya di luar daripada melebihi daripada kita mendapatkan daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita punya dosa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebab terkena daripada musibah sama sabar. Tapi kalau kita punya dosa, Allah akan menaiki daripada derajat kita. Maka berbaik sangka kepada Allah itu lebih bagus daripada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis Nabi yang lain, "Inna rabbuna la yakunu tawdarnya, inna Allahi la yabluha bi amalihi hatta yubtala bi ibadati bi ismihi wa yabluha bi dzalika." Sesungguhnya seseorang ada kalanya Allah menyediakan derajat, tetapi tidak didapati mencapai dengan amalnya, sehingga diberikan yang namanya bala atau musibah pada dirinya, maka mencapai dengan seperti itu seperti sabar. Artinya Allah berikan seorang mukmin cobaan ujian dalam kehidupannya, mungkin dari tujuannya Allah akan memberikan derajat atau memberikan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksud itu tadi kalau kita seandainya menimpa pada diri kita atau keluarga kita, mungkin ini Allah berikan kita ujian. Kalau Allah sudah mengangkat daripada derajat, maka ada seorang sahabat yang ingin nanti di surga bersama Rasulullah. Padahal dia belum mencapai daripada tingkat kenabian. Maka bagaimana dia bersama dengan Rasulullah? Akhir waktu dia mati dalam keadaan apa? Dikasih racun. Padahal dia sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Kenapa matinya rata-rata mengenaskan, meracun. Seperti Umar bin Khattab dulu, Utsman bin juga saya ambil. Mungkin karena sebab cobaan tersebut, maka mereka layak ketika berada di dalam surga bersama dengan Rasulullah. Sebab karena mendapatkan cobaan atau bala, tetapi sabar. Maka kita jangan langsung mengatakan bahwa orang soleh mungkin dapat cobaan, mungkin tidak positif jalan itu karena dalam barang ini bukan hanya menghapus daripada dosa, tetapi bisa mendapatkan daripada pahala yang juga banyak. Artinya ketika orang kehidupan ini selalu mendapatkan cobaan ujian, kemudian dia bersabar, nanti ketika di akhirat orang tersebut akan dipanggil dan diberikan sebuah nikmat, sementara dimasuk ke dalam surga sudah dipanggil lagi. Jadi ditanya, apakah kamu merasakan hidup ini selama kau hidup selalu diberikan bala? Ketika di Tuhan surga tersebut mengatakan, sesungguhnya saya hidup dari awal sampai akhir selalu diberikan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia hidupnya ketika hidup di dunia selalu diberikan bala. Berbeda dengan orang kafir yang selalu di dunia atau orang yang mukmin tapi hidupnya berimbang dengan harta, dijauhi daripada bala. Kemudian
diberikan siksaan neraka, dicabut lagi, ditanya bagaimana kamu nikmat Allah berikan selama hidup. Sesungguhnya saya selama hidup selalu diberikan bahwa dia tidak enak, padahal hidupnya diberikan nikmat terus. Nah, artinya nanti di akhirat, kalau orang mendapatkan barat ketika di dunia, maka itu adalah sebagai penghapus dosanya, atau juga menambah daripada dia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang selalu mendapatkan nikmat ketika di dunia mengharapkan akan daripada ketika nanti di akhirat, kenapa? Bisa digunting-gunting, dia punya badan. Kenapa? Biar merasa daripada barat di dunia. Karena mengetahui keistimewaan orang yang sabar ketika mendapat barat itu di akhirat nanti. Betapa butuhnya akan daripada mereka langsung di dunia daripada hisabnya. Ini nanti kita disuruh, ya, pertama suruh sabar. Sabar di sini bukan berarti sabar bukan. Sabar, tetapi apa? Tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Sesusah apapun kita punya hidup, sesakit apapun kita punya badan, seberat apapun kita punya permasalahan kita hadapi, yang namanya ibadah jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai kita sudah dapat barat, tapi malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rugi jadinya. Nangis di dunia, akhirat juga jadi nangis. Maka kalau kita nangis di dunia ini sebentar, tapi kalau nangis di akhirat, Allah Allah sekarang intinya. Jadi tidak ada yang tahu. Ada seorang sahabat mengeluh akan daripada yang banyak pada ya Rasulullah, saya hidup ini susah, saya hidup dalam kemiskinan, saya hidup ditekan oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah langsung mengatakan sesungguhnya banyak umat-umat terdahulu mereka mendapatkan darah sampai mereka dipendam di dalam tanah, bahkan tubuhnya dibelah menjadi dua. Artinya mereka sabar di dalam menghadapi cobaan itu. Terutama orang soleh banyak saja yang berhubungan dengan jadi perbedaan daripada hubungan istighfar, ya. Kita selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak sabarkan Rasul lima yang minta para dasar bahu lima ta'lamu fayakuna al-muzalika laka bahwa qalu alaihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabar Rasul apabila ada seseorang yang mencacimu dengan apa? Dengan perkara yang cacat, yang lalu yang dia ketahui dan dirimu. Pada kasubah, maka kamu jangan mencacinya. Bima ta'lamu lahu, dengan perkara yang cacat yang engkau mengetahui daripada dirinya. Pada itu bukan menjadikan lalu jadilah pahala untukmu, wabarakatuh alaihi, dan dosanya atas diri. Artinya kalau ada seseorang yang mencaci maki tidaknya, maka kita disuruh jangan ikut dunia mencaci maki orang tersebut. Biarkan saja kita, meskipun kita tahu kejelekan dia, kita dicaci maki dua disebutin apa disebutkan daripada dalam maka kita bagaimana sekali kita apa kita balas kita nanti jangan balas kemudian jadi saja, ya, karena sesungguhnya ketika engkau sabar, ya, di dalam menghadapi orang seperti itu, maka sama juga engkau memberikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, selama dia terus mencaci maki dirimu, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya, sebab
tersebut bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika itu mendapat caci makian. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini ketemu dengan seorang langsung dikatakan begini. Rasulullah ada sampai dia. Rasulullah. Kemudian ketika orang tersebut berhenti mencaci maki Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar balas lagi mencaci makiannya. Ketika Abu Bakar membalas makian tersebut, Rasulullah bangun pergi. Langsung Sayyidina Abu Bakar berhenti dan mengejar Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika aku dimaki kau duduk saja di sini? Dan ketika saya membalas makian tersebut, kau malah pergi. Ya Abu Bakar, sebenarnya ketika engkau dicaci kemudian kau diam, di situ ada malaikat. Ada malaikat sedang daripada amal ibadah kamu. Tetapi ketika orang tersebut diam mencaci maki kamu, mereka membalas dan itu malaikat yang ada saya akan memiliki setan. Aku juga suka hidup bersama setan. Jadi kalau kita membalas sebagian orang, berarti kita ikuti kemauan setan. Dia akan saja kematian. Yang akan daripada orang tersebut, nanti itu tidak sendiri sebenarnya. Selama dia tidak mendapatkan respon dari kita, dia mati, dia akan sendiri. Kemudian tujuan mati apa? Dia mancing. Sampai di mana dia sadar terhadap ini memperbesar permasalahan. Sebenarnya masa sepele, tapi ini besar dia mancing dengan kematian. Kalau kita terpancing, itu masalah semakin besar. Makanya selama kita sadar dalam hal tersebut, Allah tetap berikan pahala. Tapi kalau kita tidak membalas lagi, kita sama saja mengikuti kemauan mereka. Jadi dia berdosa sebab karena kematian. Yang bukti dia sendiri, karena kematian ini tidak berbekas, tidak ada masalah. Intinya kematian ini yang bisa berubah dengan fitnah, hibah, ataupun yang lainnya. Dan itu menurut daripada kita. Dia adalah manusia tidak berubah daripada salah, jumpa dan salah. Dan kita juga kadang salah juga. Misalnya ada orang yang mengikuti kesalahan kita, itu biasa saja. Yang kita kita jadikan itu sebagai apa? Ladang pahala kita. Meskipun kita tidak melakukan perbuatan yang lain, sabar itu masuk daripada ini dimana kalau sudah melakukan pahala semua. Memang sabar itu awalnya pahit, ya, tapi akhirnya akan manis. Tapi kalau kita nggak sabar, langsung membalas perkara tersebut, ya, itu misalnya mungkin tidak ada yang di belakang. Jadi kalau mendapatkan yang sesuatu yang itu, kalau kita banyak bersama. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak jasa dan aku saja yang mampu serta arobin, waduhu, wakafahu, warobalahu, warodahu. Bersabda Nabi SAW, apabila seorang hamba bersujud, tidak saja dan aku, apabila seorang hamba bersujud, saja dan kau serta arobin, dia bersujud bersamaan dengan 7 anggota badan. Waduhu, wajahnya, wakafahu, kedua telapak tangannya, warubatahu, kedua lututnya, wakodamahu, dan kedua telapak kakinya. Ini hadis yang bicara tentang kalau kita sujud di dalam sholat, maka perkara yang wajib sujud anggota kita semuanya ada 7. Yang pertama apa nih? Wajib betulnya jawab ini lidah. Nah, ini lidah kita nih jangan sampai terhalang oleh lidah dari tempat sujud. Ini kalau terhalang begini tidak sah sujudnya, ya. Maka harus kita singkirkan benda-benda yang sekarang menghalangi jidat kita untuk menempel tempat sujud. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan ini, ya, kedua tangan. Ya. Kemudian jangan begini lagi. Ya. Kemudian yang ketiga,
ke 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya, kedua lutut. Nah, ini juga nih, jangan diangkat lutut. Ya, dua-duanya itu kita nampakin. Ya. Kemudian yang ketiga terakhir adalah 65, kedua tapak kaki jari-jarinya maksudnya itu. Ya, kaki jangan berdiri. Oh, ini sujud begini pada ada orang sujud begini di kakinya nih, harusnya diri begini. Ya, dari 5 kaki ini boleh salah satunya untuk mewakili. Tidak perlu semuanya. Satunya itu memang akhirnya bisa semua itu banyak. Kalau bisa ikut satu. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i menjadi kewajiban. Ketika kita sujud, 7 anggota sujud ini harus dalam keadaan sujud. Ya. Yang paling terbuka hanya 1. Tidak. Kalau tangan itu nggak masalah, kaki juga sama. Tapi kalau nggak bisa terbuka. Ya. Tapi wajibnya dari ada sujud terhadap orang kakinya renggang, ada apa di belakang. Oh, posisi kaki. Ada masalah cuma yang penting dia punya jari. Iya. Ya, tuh gitu ya. Ini yang ya, jangan sampai terpaksa depan lagi ya. Kemudian asalkan dianggap seperti orang ini, maka ada dalam sah. Bukan hanya bagi individual, anggota yang lain juga harus